Ini terkait perencanaan untuk kelas standar rumah sakit ya. Memang DJSN sudah melakukan dengar masukan ya, masukan-masukan kepada rumah sakit swasta ataupun rumah sakit pemerintah tentang persiapan penerapan kelas standar. Memang ini sudah lama, tapi memang saat itu terhalang pandemi, jadi ini eh, dilakukan mundur lagi gitu ya. Nah ini sebetulnya di kelas standar itu ada 12 kriteria yang ditetapkan oleh DJSN yang harus dipenuhi oleh rumah sakit. Nah di dalam pemenuhan 12 kriteria ini tentunya kemampuan rumah sakit ini berbeda-beda nih Mbak. Ya, misalnya nanti di dalam kelas standar itu apakah nanti 4 tempat tidur, ataukah ada 4 tempat tidur ataupun ada 6 tempat tidur. Nah ini yang masih belum dipastikan ya. Kalau memang nanti mengarahnya misalnya ke 4 tempat tidur dari 12 kriteria itu memang sudah ada di situ ya. Nah ini akan berdampak. Jadi misalnya kalau kami di rumah sakit tipe C yang tadinya misalnya 100 tempat tidur, dengan penerapan kelas standar ini akan tempat tidur itu akan berkurang gitu loh Pak. Kekurangannya itu mungkin berkurangnya itu bisa sekitar 20% gitu ya. Jadi dari 100 tempat tidur bisa berkurang menjadi 80 tempat tidur. Nah, ini memang pemerintah juga sudah menentukan nanti memang rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS itu 40%-nya dipersiapkan untuk kelas standar. Hanya saja sekarang rumah sakit yang bekerja dengan BPJS itu angka huniannya mungkin sudah lebih dari 60%-nya adalah BPJS. Nah, artinya rumah sakit mungkin menyediakan kapasitas tempat tidurnya lebih dari 40% itu untuk kelas standar. Oke, tapi kalau kita lihat mungkin dari segi klaim rumah sakit kepada BPJS Kesehatan ini juga kan kerap menjadi masalah begitu yang juga sudah sering kali didengar oleh masyarakat begitu terkait dengan tunggakan-tunggakan dari BPJS Kesehatan yang masih belum dibayarkan ke rumah sakit. Nah, kemudian dengan penerapan tarif standar ini sendiri kira-kira seperti apa sih akan berpengaruh begitu kepada tagihan-tagihan ke depannya kepada BPJS Kesehatan? Apakah ini juga bisa meringankan sebetulnya beban BPJS atau seperti apa? Oke, terima kasih. Kalau mengenai tagihan, alhamdulillah sekarang sebetulnya sudah lancar ya Mbak ya. Jadi dari mulai pasien pulang sampai verifikasi itu pembayaran ini sudah cukup lancar sekarang itu ya. Alhamdulillah mungkin BPJS dananya banyak gitu ya. Jadi ini lancar. Mungkin yang kita khawatirkan adalah memang tadi disampaikan di awal bahwa tarifnya ini kalau nanti ada kelas standar ini pakai tarif yang mana gitu loh. Kami juga belum tahu gitu tarifnya tarif yang mana gitu. Mau tarif kelas 1, kelas 2 atau kelas 3 gitu loh. Nah, dan kami juga memang berharap sekali Kementerian Kesehatan bisa segera penyesuaian tarif karena ini hampir 8 tahun ya tarif dinasti bijis ini belum juga belum ada penyesuaian. Nah, ini yang kami harapkan sesegera mungkin untuk dilakukan penyesuaian. Jadi harapan kami yang pertama adalah tarifnya dulu tarifnya yang seperti apa, terus juga dilakukan penyesuaian, baru tahap berikutnya mungkin kita lakukan kelas standar ini. Ya. Nah untuk kelas standar ini bagi kami di rumah sakit swasta tidak mudah Mbak, karena mungkin ada beberapa rumah sakit yang terpaksa harus merenovasi fasilitasnya. Nah, ini untuk merenovasi fasilitas ini, ya ini butuh kepastian juga gitu loh. Apakah tadi 4 tempat tidur atau 4 dan 6 tempat tidur atau bagaimana? Nah, setelah butuh kepastian, tentunya kami juga butuh sumber daya ya. Sumber daya artinya anggaran untuk merenovasi juga itu tidak mudah dan waktunya juga tidak mungkin cepat juga melakukan renovasi di fasilitas yang kita miliki. Oke, tapi kalau kita berandai-andai begitu ya kisarannya begitu, kira-kira menurut Anda sendiri tarif yang kira-kira selayaknya cocok begitu dengan pihak rumah sakit, ini kira-kira di rentang berapa sih Pak? Karena kalau kita lihat secara iuran juga kan sudah cukup beragam begitu dari kelas 1 saat ini di Rp150.000, kelas 2 di Rp100.000 dan kelas 3 di Rp42.000. Nah, kemudian kalau misalnya kita tarik begitu tengah-tengahnya dengan penyesuaian tarifnya kira-kira yang cocok untuk rumah sakit ini di angka berapa sih Pak?
Harapan kami memang untuk tarif kelas standar ini bisa diberlakukan kelas 1, tapi tentunya ini juga butuh diskusi antara pemerintah ya, Kemenkes, DJSN, dan asosiasi, kira-kira tarifnya di kelas berapa gitu. Nah ini ya juga butuh kepastian di kami gitu ya. Nah ini penting sekali gitu, biar kami juga bisa menghitung ke depannya itu seperti apa.